Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Indrawati, NPM 201111309, Prodi Manajemen C, mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang metode transportasi, di mana metode transportasi ini ada banyak sekali cara dalam metode pemecahan masalah, yaitu metode tabel awal atau menentukan visible awal, yaitu yang pertama adalah aturan NYC atau Northwest Corner, yang kedua metode last cost atau ongkos kecil, yang ketiga metode FAM atau Vogel Approximation Method, yang kedua ada yang namanya table optimum, yaitu menentukan solusi visible optimal dengan cara yang pertama dengan menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan, yang kedua dengan cara metode Moody atau modified distribution. Di sini saya akan menyelesaikan soal dengan menggunakan cara NYC atau Northwest Corner. Metode NYC atau Northwest Corner itu sendiri adalah merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan menggunakan cara menganalogasikan distribusi barang mulai dari sel atau kotak yang terletak pada sudut atau pojok paling kiri atas. Di sini ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Aturan yang ketiga adalah bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus sehingga suplai habis dan demand terpenuhi. Baik, langsung saja. Ini ada contoh soal, yaitu saya akan menyelesaikan kuis 5. Di sini ada beberapa pabrik di sebuah instansi, yaitu di sini ada pabrik A, B, C, D. Di dalam instansi P, Q, R, dan S. Baik, kita akan mencari cost minimum agar memperkecil ongkos produksi. Maksud dari kotak-kotak ini, apa sih maksud dari kotak-kotak ini? Apa sih maksudnya? Yaitu maksudnya ada pabrik A di sini yang akan melayani instansi P. Jadi letaknya di sini ya. Jadi contoh pabrik A melayani instansi P, yaitu letaknya di sini. Contoh yang kedua adalah pabrik D melayani instansi Q. Pabrik D melayani instansi Q, jadi letaknya di sini. Kemudian saya beri contoh yang ketiga, ada pabrik B melayani instansi R. Jadi letaknya di sini ya. Jadi seperti itu. Saya hapus. Baik, kita akan memulai. Terus apakah ada yang masih bingung? Dari mana kita akan memulai mengerjakannya? Yaitu dengan kita akan memulai dari arah pojok kiri atas. Di kotak ini ya. Pojok kiri atas di mana pabrik A melayani instansi P. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan. Pabrik A melayani instansi P. Ini ada dua nilai. Yang pertama nilai 70 dan yang kedua 70. Di deretan sini ini disebut nilai permintaan. Maaf, yang di deretan sini ini termasuk nilai persediaan, dan yang di deretan sini termasuk nilai permintaan.
Baik, langsung saja kita akan mengerjakan ya. Pabrik A melayani instansi P. Di sini ada nilai 70 dan 70. Kita akan memilih nilai yang jumlahnya paling terkecil. Karena nilainya sama, jadi kita bisa memilih ya antara 70 di sini dengan di sini sama saja, dan saya akan memilih 70 yang di sini, maka kita akan coret dan hasilnya 0. Kemudian di sini juga saya akan coret dan hasilnya 0. Maka saya akan tulis 70 di sini, dan di deretan sini saya akan menulis X karena sudah habis ya. Di deretan sini juga demikian. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang kedua, yaitu pabrik B melayani instansi Q. Jadi letaknya di sini ya. Pabrik B melayani instansi Q, ada dua nilai di sini, 120 dan juga 270. Maka kita akan pilih nilai yang paling kecil, yaitu 120. 120 kita tulis, dan ini dicoret maka habis. Kemudian 270 dikurangi 120. Di sini masih ada 150. Karena di sini 0, maka kita akan tulis X karena di bagian sini habis. Kita akan lanjutkan pabrik C melayani instansi Q. Maka letaknya di sini ya. Pabrik C melayani instansi Q. Jadi ada dua nilai di sini, 150 dan juga 220. Maka kita akan memilih nilai yang paling kecil, yaitu 150. Kita akan tulis 150. Maka 150 di sini habis, kita tulis 0. Kita akan coret dan tulis 0. Kemudian 220 dikurangi 150. Jadi 220 tinggal 70. Karena di sini 0, maka di sini saya akan silang. Kemudian lanjut, kita masuk di transaksi keempat. Transaksi kelima yaitu pabrik C melayani instansi R. Maka letaknya di sini, pabrik C melayani instansi R. Ada dua nilai di sini, 70 dan juga 120. Kita akan memilih nilai yang paling terkecil adalah 70, maka kita akan tulis 70. Maka 70 di sini kita coret dan habis. 170 dikurangi 70 masih ada 50 di sini. Karena di sini habis, kita akan silang di sini. Kemudian kita lanjut. Pabrik D melayani instansi R. Pabrik D melayani instansi R. Di sini ada nilai 50 dan 170 ya. Kita akan memilih nilai yang paling kecil, yaitu 50. Kita akan tulis 50. 50 coret dan habis. Dan lanjut ya. Kemudian kita masuk di pabrik D melayani instansi S. Pabrik D melayani instansi S, di sini ada nilai 120 dan juga 170. Maka 170 dikurangi 50
maka 120. Di sini ini tinggal 120 ya. 170 dikurangi 50. 120. Kemudian 120 kita coret, 120 kita coret dan habis. Di sini 120 ya. Maka kalau sudah begini, kita tinggal menghitung total biayanya. Total biaya itu diperoleh dengan cara, jadi nilai total biayanya kita tulis dengan Z ya di sini. Kemudian kita analisis kembali. Pabrik A melayani instansi P. Di sini ada dua nilai, jadi kita kalikan ya. Jadi 50 dikali 70. Kemudian di pabrik B melayani instansi Q, 50 dikali 120. Kemudian pabrik C melayani instansi Q, 50 dikali 150. Kemudian pabrik C melayani instansi R, 60 dikali 70. Kemudian pabrik D melayani instansi R, 40 dikali 50. Dan kemudian pabrik D melayani instansi S, yaitu 30 dikali 120. Maka kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan 50 dikali 70, 3.500, ditambah 50 dikali 120. 50 dikali 120 adalah 6.000, ditambah 50 dikali 150 sama dengan 7.500, ditambah 60 dikali 70 sama dengan 4.200. Ditambah 40 dikali 50 sama dengan 2.000. Ditambah 30 dikali 120 sama dengan 3.600. Maka sama dengan jumlah seluruhnya adalah 26.800. Jadi total biaya yang total biaya yang kita cari dengan menggunakan metode NYC atau Northwest Corner, kita mendapatkan hasil yaitu 26.800. Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.